Halo guys, halo teman-teman YouTube. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep materi untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3, contoh soal yang sudah dikeluarkan oleh panitia SNBT tahun ini ya. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 itu membahas mengenai fungsi kuadrat. Seperti yang kita ketahui, untuk jawaban yang ini dia dapatnya A-nya kurang dari 1, sedangkan jawaban yang ini yang C, pilihan optionnya kurva motong sumbu Y positif. Nah, untuk pembahasan soal yang ini di video saya sebelumnya sudah ada ya. Nah, kali ini barangkali teman-teman atau adik-adik lupa atau pengen belajar lagi mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu dipelajari khususnya fungsi kuadrat. Nah, ini kemungkinan nanti pada saat pelaksanaan UTBK-nya, karena contoh yang dikeluarkan ada ya, kemungkinan mungkin ada juga, tapi dengan tipe soal yang berbeda. Nah, untuk itu mari kita belajar mengenai konsep materinya lagi. Nah, yang pertama yang kita bahas mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini memiliki bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sedangkan kalau dia persamaan kuadrat, nanti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan yang 0 ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai cara menggambarkan fungsi kuadrat, basicnya. Nah, kalau kita tahu, untuk mencari titik puncak dari fungsi kuadrat itu, XP itu min B per 2A. Nah, sedangkan Y untuk titik puncaknya D per min 4A. Atau boleh juga ketika kita sudah dapat XP-nya, nilai XP-nya kita substitusikan ke sini. Nah, kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X, kita cari titik potong dengan sumbu Y, cari titik lain jika perlu, kemudian baru kita gambarkan. Nah, di sini saya sudah ada contohnya. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan ada fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Berarti kalau kita cari titik puncaknya, min B per 2A ya, berarti min 8 per 2 kali 1. Berarti ini hasilnya 4 ya. Nah, 4-nya saya substitusikan ke sini aja ya. Ketika kita mensubstitusikan XP dari fungsi kuadrat yang titik puncaknya ya, berarti kita punya Y titik puncaknya juga. Berarti kita punya titik puncaknya 4,4. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X. Berarti kita bikin Y yang sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ini dapat X-nya 2 dan dapat X-nya 6 ya. Nah, berarti kita punya titik potong dengan sumbu X-nya 6,0 dan 2,0. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti kita buat X-nya 0. Kita substitusi X-nya 0 ya. Dapat Y 12. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya 0,12. Nah, langkah selanjutnya, kalau kamu pengen cari titik lain juga boleh ya. Artinya, kamu bebas memilih nilai X dan Y-nya. Jadi tujuan cari titik lain itu untuk memperhalus atau memperbagus gambarnya. Tapi secara umum, bentuk gambarnya dengan titik-titik poin 1, 2, 3 saja udah ketahuan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Berarti dia punya puncak di sini, punya titik potong di sumbu X seperti ini, dan dia memotong sumbu Y di sini. Ini kurang lebih gambarnya. Nah, kemudian poin selanjutnya yang harus kamu ketahui, yaitu mengenai fungsi kuadrat, adalah menentukan persamaan dari fungsi kuadratnya. Nah, berarti kita nanti memakai rumusnya tergantung dari yang diketahuinya ya. Jika dia diketahuinya titik puncak dan satu titik lain ya, entah dia memotong sumbu Y atau titik manapun ya, nanti kita bisa gunakan rumus ini. Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Jadi ini Y-nya 12, kamu substitusikannya ya, X-nya 0, kemudian XP-nya 4, YP-nya min 4. Nanti kamu dapat nilai A-nya dulu. Terus setelah dapat nilai A-nya, kita substitusikan XP dan YP-nya. Nah, kita uraikan, nanti kita dapat persamaan
dari fungsi kuadratnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, jika dia diketahui titik potong dengan sumbu X-nya, berarti ini X 1,0, yang 2,0 ini, kemudian 6,0 ini, X 2,0, dan ini satu titik lainnya. Berarti X1 dan X2-nya kita substitusikan nilai 2 dan 6. Kemudian X dan Y-nya kita substitusikan, Y-nya 12, kemudian X1-nya, X ini ya, 0. Untuk mencari nilai A-nya dulu. Setelah kita dapat nilai A-nya, kita substitusikan lagi X-nya 1 dan X-nya 2. Tanpa mensubstitusikan nilai Y dan X-nya ya. Nanti kita dapat persamaan dari fungsi kuadratnya. Kemudian yang ketiga, kalau diketahuinya 3 buah titik sembarang. Sebenarnya ketika dia diketahui 3 buah titik ini ya, bisa juga kita pakai cara substitusi seperti ini. Nah, tapi kalau ya diketahui titik sembarang, kita tidak bisa menggunakan pertama dan kedua. Ini harus kita substitusikan semua titiknya ke persamaan ini. Kemudian kita nanti dapat 3 buah persamaan dengan 3 variabel A, B, dan C. Nah, langkah selanjutnya bisa kamu substitusi eliminasi untuk mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Nah, kemudian yang harus kamu pahami lagi mengenai gambar dari grafik fungsi kuadrat. Secara umum kan persamaan dari fungsi kuadrat ini Y sama dengan X kuadrat plus BX per C. Nah, kita cek diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4 AC ya. Nah, kalau dia gambarnya tersenyum atau terbuka ke atas seperti ini ya, pasti nilai A-nya dia lebih dari 0. A itu nilai dari koefisien yang ada di X kuadrat. Nah, kalau dia nilai A-nya negatif atau kurang dari 0, dia akan terbuka ke bawah atau cemberut, cara simpelnya. Nah, kemudian kalau diskriminannya lebih dari 0, dia akan memotong 2 titik di sumbu X. Nah, kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, dia bersinggungan di 1 titik di sini ya. Nah, kemudian kalau dia diskriminannya kurang dari 0, berarti dia tidak berpotongan di sumbu dengan sumbu X ya. Gambarnya seperti ini. Jadi kurang lebih ini ada 6 jenis gambar. Nah, ini basic untuk menjawab soal pertanyaan yang nomor 2 tadi ya. Nah, kalau kita melihat yang diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, dia itu selalu di atas sumbu X. Makanya ini kita sebut definite positif. Karena dia selalu di atas sumbu X ya. Nilainya nanti selalu positif nih. Nah, sedangkan kalau ada yang A-nya kurang dari 0, kemudian diskriminannya kurang dari 0, dia akan selalu di bawah sumbu X, atau kita sebut ini definite negatif. Jadi kesimpulannya ini ada 6 jenis gambar. Nah, poin selanjutnya yang harus kamu ketahui mengenai pergeseran dari grafik fungsi kuadrat. Nah, di beberapa kesempatan ini juga sering muncul di UTBK tahun sebelumnya ya, atau istilahnya masih SBMPTN dan UTBK. Nah, di sini kalau misalkan kita punya asumsi grafik awalnya Y sama dengan Fx. Nah, untuk catatannya untuk bilangannya A yang positif, kalau dia menggeser ke kiri sejauh A, nanti penulisannya Y sama dengan Fx plus A. Artinya kalau ada F plus A ini ya, berarti bergeser ke kiri sejauh A. Kalau ada Y sama dengan F buka kurung X min A tutup kurung ya. Ini artinya menggeser ke kanan sejauh A. Kemudian kalau misalkan ada Y sama dengan Fx plus B dengan catatan bilangan B-nya ini positif. Jadi kalau ada Fx ditambah B, dia menggeser ke atas sejauh B, atau ini secara vertikal ya.
Kalau yang B ini, tadi kalau yang A itu secara horizontal. Nah, kemudian kalau yang ini juga, Y sama dengan fx min B, berarti dia menggeser ke bawah sejauh B. Nah, contoh soalnya, misalkan saya punya grafik Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ya, grafik awalnya. Ini punya grafik awal x kuadrat. Kemudian, kalau grafik ini saya geser ke kanan sejauh 2, berarti yang berubah ini, yang F di dalam ininya ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kan grafik awal ya sama dengan X kuadrat. Kalau dia geser ke kanan, berarti yang berubah ini di F. X-nya ya, X di dalamnya. Berarti kalau ke kanan, ini jadi min 2. Jadinya ini jadi X min 2 kuadrat ya. Nah, kemudian kalau dia geser ke bawah, berarti yang berubah itu fx plus b min b. Berarti ini karena dia geser ke bawah, makanya ini jadi min 5 ya. Berarti kalau dia geser ke kanan sejauh 2, geser ke bawah sejauh 5, berarti ininya berkurang 2. Karena dia ke kanan ya, kalau dia gesernya ke kiri, jadi x plus 2. Kemudian, kalau dia gesernya ke bawah, berarti ini jadi min 5. Kalau dia gesernya ke atas, nanti jadi plus 5. Sebenarnya ini boleh yang mana yang duluan ya. Boleh kamu nulisnya jadi Y sama dengan fx sama dengan, nulisnya dulu x kuadrat min 5 dulu. Saya pengen ke bawah dulu. Berarti x kuadrat min 5. Habis itu dia digeser ke kanan. Geser kanan, berarti ininya min 2. Ini boleh awalnya yang mana dulu ya. Berarti kesimpulannya kalau dia geser ke kanan sejauh 2, geser ke bawah sejauh 5, jadinya Y sama dengan X min 2 kuadrat dikurangi 5 ya. Nah, nanti untuk fungsi kuadratnya tinggal kalian uraikan saja X min 2 kuadratnya, terus dikurangi 5. Nah, ini basic-basic fungsi kuadrat untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3 pada contoh soal SNBT Kemendikbud